Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini dikenal sebagai salah satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Isinya menegaskan keesaan, kebesaran, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjadi inti tauhid, mengingatkan manusia tentang keagungan Allah yang Maha Hidup, Al-Hayy, dan Maha Mengatur, Al-Qayyum, yang tidak mengantuk maupun tidur. Ayat kursi juga menjelaskan bahwa Allah memiliki seluruh kekuasaan atas langit dan bumi, dan tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, dan tidak ada yang dapat menyamainya. Keutamaan membaca ayat kursi. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan ayat kursi, di antaranya sebagai perlindungan dari gangguan setan. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi pada malam hari, Allah akan melindunginya dari gangguan setan hingga pagi hari. Al-Bukhari, menjadi sebab masuk surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Ubay menjawab, ayat kursi. Rasulullah bersabda, semoga engkau diberkahi atas ilmu yang kau miliki. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ayat kursi memiliki lisan dan 2 bibir yang senantiasa memuji Allah di bawah arsinya. Muslim, memiliki keutamaan melebihi ayat lainnya. Ayat kursi disebut sebagai ayat yang paling agung karena kandungannya yang mengagungkan Allah. Rasulullah menyatakan bahwa ayat kursi lebih utama daripada ayat lainnya dalam Al-Quran. Melindungi rumah dari gangguan jin. Membaca ayat kursi saat masuk rumah dapat mencegah gangguan dari jin dan setan. Hadis menyebutkan bahwa membaca ayat kursi setelah salat juga mendatangkan perlindungan dari Allah hingga salat berikutnya. Sebagai zikir harian, Rasulullah menganjurkan untuk membaca ayat kursi setelah salat fardu. Dalam hadis riwayat An-Nasai, disebutkan bahwa barang siapa membaca ayat kursi setelah salat, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Waktu membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi dianjurkan dalam berbagai kesempatan, antara lain setelah salat fardu. Membaca ayat kursi setelah salat fardu menjadi kebiasaan Rasulullah. Keutamaan ini disebutkan dalam banyak riwayat. Saat pagi dan petang. Membaca ayat kursi di waktu pagi dan petang termasuk dalam zikir pagi dan sore yang disunahkan untuk perlindungan diri. Sebelum tidur, Rasulullah mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, karena Allah akan mengutus penjaga untuk melindunginya sepanjang malam. Saat masuk rumah, membaca ayat kursi saat memasuki rumah dapat mengusir gangguan setan, sebagaimana dianjurkan dalam beberapa riwayat. Ketika dalam kondisi takut atau gelisah, membaca ayat kursi dapat menjadi bentuk perlindungan kepada Allah dari rasa takut, baik terhadap gangguan manusia, jin, maupun keadaan. Waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Meskipun membaca ayat kursi sangat dianjurkan, ada beberapa waktu atau kondisi di mana seseorang tidak diperbolehkan membaca Al-Quran secara umum, termasuk ayat kursi. Larangan ini bukan khusus untuk ayat kursi, tetapi berlaku pada situasi berikut. Saat berhadas besar, junub. Orang yang sedang dalam keadaan junub tidak diperbolehkan membaca Al-Quran sebelum mandi wajib. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Tirmidzi, wanita dalam keadaan haid atau nifas. Mayoritas ulama melarang wanita membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, saat sedang haid atau nifas. Namun,
Sebagian ulama memperbolehkan jika untuk zikir atau perlindungan. Di tempat yang tidak suci atau tidak layak. Membaca ayat kursi tidak disarankan di tempat-tempat yang dianggap tidak suci, seperti kamar mandi atau tempat kotor, demi menghormati kesucian Al-Quran. Ketika tidak fokus atau mengantuk, disarankan untuk membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, dalam keadaan khusyuk dan penuh perhatian. Jika sedang mengantuk atau tidak fokus, lebih baik menunda hingga kondisi memungkinkan. Kesimpulan, ayat kursi adalah salah satu ayat paling agung dalam Al-Quran dengan berbagai keutamaan yang luar biasa, seperti perlindungan dari gangguan setan, menjadi sebab masuk surga, dan menjaga rumah dari gangguan makhluk halus. Membacanya dianjurkan dalam banyak waktu, seperti setelah salat, sebelum tidur, atau saat pagi dan petang. Namun, ada beberapa kondisi di mana membaca ayat kursi dilarang, yaitu saat seseorang dalam keadaan junub, haid, atau berada di tempat yang tidak suci. Oleh karena itu, penting untuk menjaga adab membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, agar mendapatkan manfaat dan keberkahan yang maksimal. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.